Saya berpikir bagaimana saya bisa dapat ilmu nih. Sedangkan dulu zamannya belum ada Google. Jujur waktu itu saya mental karena buka usaha tuh nggak memberanikan diri untuk wira swasta. Karena kita nggak kemana-mana, nggak keluar, akhirnya buat konsep makanan lebih banyak makanan frozen. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic. Halo sahabat Dena Pengusaha, kali ini kita akan wawancara couple planner yang ada di Bekasi juga. Itu adalah atas kerjasama kami dengan WBK, Wanita Bekasi Keren ya. Jadi syuting kali ini kita akan banyak membahas mengenai bagaimana perjalanan rumah resto yang ada di Bekasi, apa nih Bu? Bekasi Selatan. Bekasi Selatan ya. Jadi WBK itu punya banyak sekali pengusaha-pengusaha di daerah Bekasi, Kota Bekasi ya Bu ya, Ya. Kota Bekasi. Nah salah satunya saya datang ke rumah resto. Kali ini kita akan belajar banyak dari seorang Chef Yudi ya. Kebetulan beliau adalah suaminya Ibu Nina ya. Kita akan banyak menggali aspirasi beliau ya. Bagaimana sih perjalanan beliau dalam karirnya sehingga memberanikan diri membuat rumah resto ya. Chef Yudi ya. Boleh tanya dong Chef? Boleh, ya. boleh. Biasanya kan seseorang untuk memutuskan menjadi seorang chef itu kan juga sebuah perjalanan yang panjang ya Chef. Betul. Nah, dan laki-laki kan juga nggak banyak ya di Indonesia. Kalau di luar negeri sih chef itu laki-laki banyak, banyak banget ya. Tapi kalau di Indonesia, nah pasti menemukan jati diri bahwa saya cocok banget jadi chef itu bukan sebuah hal yang mudah ya. Betul. Boleh cerita dong Pak buat pelajaran juga buat teman-teman ya yang masih usianya 20 tahun, 25 tahun. Bagaimana sih menemukan bakat pada diri kita sehingga suatu saat karir kita akan melejit dengan bakat kita tersebut. Betul. Iya. Oke, terima kasih Bu Astri. Iya. Ya, diawali dulu waktu saya masih muda, ya kurang lebih waktu SMA. Oke. Jadi kebetulan teman-teman tuh di rumah biasa pada kumpul. Iya. Kadang kumpulnya tuh sampai nginep. Oke. Gitu. Udah bukan 1-2 orang lagi kalau udah kumpul sampai 15 orang, 20 orang. Jadi udah jadi base camp lah. Oke. Nah, di saat itu mereka kalau udah kumpul udah 1 hari, 2 hari, saya bingung mau dikasih makan apa nih teman-teman nih, gitu. Jadi kebetulan ya namanya duit SMA, kalau beli makanan juga mungkin terbatas. Iya. Kebetulan saya lihat ibu saya suka masak dan dia punya bumbu dapur tuh suka ada ditulisin. tulisannya ya. Jenis-jenis kayak ketumbar, bawang putih, lengkuas, itu ditulisin. Jadi saya cobalah bereksperimen pada saat itu, coba-coba bikin nasi goreng kunyit gitu. Saya coba bikinin sekali, 2 kali, teman-teman komennya enak ya nasi gorengnya, suka nanyain kembali. Kalau udah mereka udah lapar, minta nanyain, minta dibikin lagi. Nah dari situlah awalnya saya timbul jadi suka masak. Oke, jadi kalau di dalam gaya seseorang belajar ya Pak ya, menurut saya nih Bapak tuh adalah tipe orang kinestetik. Jadi kalau menggunakan tangan, gerakan-gerakan seperti itu tuh Bapak gampang banget belajarnya ya. Jadi pada saat itu Bapak menyalurkan hobinya mungkin waktu di sekolah ya, tidak terlalu tersalurkan sehingga pada saat ada yang datang eksperimen deh tuh ya gitu. Oke, jadi dari kebiasaan tersebut akhirnya pada saat Bapak berkarir, nah gimana Pak perjalanan karirnya Bapak? Nah, di samping waktu itu saya memang di SMA suka masak, tapi saya ngambil kuliahnya ngambil justru desain interior. Desain interior. Kebetulan memang saya suka gambar. Tapi kan itu juga masih menggunakan tangan kan? Tangan betul. Karena saya suka gambar. Di perjalanan saya coba sembari kuliah, sembari kerja, gitu, melamar di sebuah hotel di Borobudur. Malah hotel yang diincar ya Pak ya? Kebetulan ada lowongan karena rumah
dari tempat tinggal dengan Hotel Borobudur tidak jauh, Bu Astri. Iya. Jadi itu sebenarnya nggak sengaja ya Pak Nggak ya? sengaja, Apa betul. ibaratnya berkarir lompatannya mau kerja di hotel dulu awalnya Betul, gitu ya Pak betul, ya? betul. Gitu. Pada saat itu posisi apa yang Bapak pilih? Saya ngambil justru housekeeping. Housekeeping Iya. justru ya. Jadi sama Eko. Berarti belum ketemu tuh, belum ketemu bahwa ada posisi chef namanya gitu Iya. Pak ya? Belum ketemu passion saat itu Belum, ya Pak belum. ya? Oke. Nah, pada saat itu saya dengar-dengar dari teman sekerja ada lowongan apprentice untuk di lowongan di dapur. Oke, di jadi karena ada kitchen. kesempatan magang Mm-mm. untuk menjadi chef, ya katakanlah junior chef ya Pak Iya. ya. Bapak ambil kesempatan Betul. tersebut. Teman-teman DNA pengusaha seandainya saat itu Bapak tidak mau ambil peluang kesempatan tersebut, maka belum tentu Belum. jadi pengusaha Betul. restoran ya Pak Iya, ya. iya. Oke, kita lanjutkan karir beliau ya. Nah, setelah itu ada lowongan di apprentice, saya coba dites, ikut Oke. tes, saya lulus, Lulus. masuklah pendidikan 3 bulan. Masih ada grogi-groginya nggak Bu? Kan masih magang tuh. Oh iya, pasti. Pasti ya. Namanya juga kerja udah secara profesional walaupun magang. Iya. Karena selama ini kan cuma memberikan masakan ke teman-teman. Iya. Jadi- Sementara sekarang Harus memberikan ya benar-benar Ke secara pelanggan, profesional ke pelanggan, iya. ke tamu. Nah, itu yang benar-benar akhirnya saya diuji untuk percaya diri. Percaya diri, oke. Percaya diri pelan-pelan. yang menguatkan Bapak apa untuk terus maju di posisi sebagai chef yang masih junior saat itu? Satu, saya melihat kadang-kadang kalau melihat majalah luar tuh, saya suka melihat majalah luar kayak contoh McD. McD. Itu saya sampai punya cita-cita kalau bisa masak, saya bikin McD. restoran McD nih. Oh, Gitu. Waktu itu gitu. McD belum ada gitu. Oh, belum ada? Belum ada. Oh, masih di Belum luar ada. negeri ya? Masih di luar. Oke. Nah, dari situlah kepikiran, coba saya seriusin untuk di bidang kuliner ini Oke. di kitchen. Akhirnya saya fokus. Iya. Nah, disitulah memang di dapur awalnya saya kerja waktu posisi masih cook helper. Saya benar-benar dituntut banget. Nah, biasanya kan suka dimarah-marahin tuh Iya. sama senior kan? Betul. Ini kamu gimana nggak Betul. becus gitu kan ya Pak ya? Betul. Nah, kebetulan saya memang lebih banyak di belakang. Iya. Kegiatannya kalau Hanya helper kan? Iya, helper. Nah, saya berpikir bagaimana saya bisa dapat ilmu nih. Oke. Sedangkan dulu zamannya belum ada Google, belum ada Nah, itu YouTube. pelajaran buat kita yang sedang berkarir ya, Betul. walaupun posisi kita katakanlah cuma peran pembantu, Betul. bukan peran utama gitu ya. Tapi kita jangan minder teman-teman, Iya. kita jangan minder, jangan merasa bahwa itu senior akan selamanya jadi senior ya. Dengan bertambahnya usia tentu saja suatu saat kita akan jadi senior kan Betul, Pak ya. insya Allah. Jadi mencuri ilmu tuh halal. Iya, betul. Kira-kira gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, saya punya strategi waktu itu. Di samping beli buku mahal, Iya. terus cari informasi menu resipi susah, Iya. akhirnya saya lihat bos saya yang mana yang paling pintar. Oh, jadi di antara chef-chef itu mana yang paling pinter masak gitu. Yang paling pintar, terus terutama orang bule. Oh, orang bule. Jadi saya deketin, Bu. Saya bantuin kerja. Bantuin helper tadi ya? Iya. Oke. Jadi saya masak, salah kan diomelin. Nah, itu. Jadi pelajarannya kalau jadi anak magang, nggak usah merasa bahwa aduh, aku kok anak magang doang ya, Pak Betul. ya. Nah, begitu di samping kita ada yang senior, Iya. apalagi orang luar negeri, Iya. nah itulah saatnya. Iya. Jadi dia pas lagi mau bikin menu, saya coba bantuin. Iya. Nah, dari teknik motong aja kalau salah ditegur kan, Bu? Ditegur, Nah, pasti. yang salah itu ada ditegur jadi benar. Benar. Nah, disitulah yang ilmu. proses latihan di Betul. situ. Jadi dapat coach ya. Iya. Gratis Nah, lagi. Betul. Nah, di situ akhirnya ilmu saya dapat, Bu, dengan strategi itu. Karena dulu zamannya kalau kita nggak kenal deket sama seseorang di dapur, Iya, itu ilmu susah banget dapat. Betul. Jadi sarannya kalau kita masih dalam posisi junior, berbaik-baik hatilah ya Pak ya, Betul. membantu seniornya. Iya. Kalau salah pasti dikasih tahu. Dikasih ilmunya ya, Pak, ya. Nah, dari Oke. situlah akhirnya proses belajar, akhirnya kuliah saya yang interior. Bapak pada saat itu merasa berharga banget pas bisa masak apa Pak? Saya jujur waktu itu bisa masak tuh dalam arti pertama-tama saya bikin makanan western, pasta waktu itu. Oh itu seneng banget tuh Pak, Iya. udah bisa bikin pasta. Betul. Padahal cuma ngerebusnya aja. Iya. Saya waktu itu ngerebus pasta. Dikasih tahu waktu pasta spaghetti sama fusilli ada bedanya. Oh beda ya Pak Iya. ya? Oh. Nah, di situ dikasih tahu waktu kamu nggak perlu lihat-lihat
dites, dicobain, coba lihat itu waktu. Berarti fettuccine lebih lama. Betul. Oke. Daripada spaghetti atau kalau terlalu lama yang spaghetti bisa bonyok ya Pak. betul. Nah dari situlah, oh ternyata masak spaghetti juga atau pasta lain ada perbedaan waktunya. Ada perbedaan waktunya. Nah, dari situlah, walaupun cuma ngerebus, akhirnya saya merasa jadi pengen masak bareng nih sama Chef Yudi nih. Pengen ngerasain ya. Iya. Oke. Iya. Nah dari situlah akhirnya pindah saya dari Borobudur pindah ke Hilton. Setelah itu banyak juga Bapak ikut lomba-lomba masak ya Pak ya? Ya, Bisa. saya Kalau ikut, sekarang kan lagi hot banget nih Pak, lomba-lomba masak ya. betul. Oke. Dulu lomba masaknya saya ikut di Indosiar, Ali Cuisine. Role modelnya itu dulu Iya, Pak ya. dulu. Nah, akhirnya saya di situ ikut lomba 10 kali juara. Nggak terkalahkan, akhirnya sampai tutup tuh acara programnya. Nah, pada saat itu Pak, pada saat Bapak masih ketemu lomba tuh kebayang nggak Pak bahwa suatu saat Bapak akan jadi pengusaha? Sebetulnya nggak kebayang. Belum kebayang Belum ya? kebayang. Belum ya? Karena jujur waktu itu saya mental, karena buka usaha itu nggak gampang. Tapi gajinya saat itu sudah lumayan belum Pak di saat posisi itu? Alhamdulillah. Sudah lumayan ya? Alhamdulillah. Sudah bisa menikah ya? Iya. Sudah bisa memberanikan diri untuk Betul. melamar anak orang ya? Karena memang chef itu kalau udah 3 tahun biasanya sudah lumayan Iya. gajinya ya. Iya. Oke. Nah, tapi memang tidak banyak juga seorang chef misalnya dengan gaji katakanlah 15 juta gitu pada akhirnya memberanikan diri jadi pengusaha ya Pak Ya, ya. betul. Karena merasa resiko bisnis itu benar-benar menyita Betul. emosi dan menyita jiwa juga ya Pak ya. Betul, betul. Nah, titik berangkatnya Bapak ya dari yang tadinya jadi karyawan di hotel-hotel bintang 5, pasti kan dari keluarga juga udah seneng tuh Pak, Iya. udah hebat banget loh gitu Iya. kan. Karir Bapak kan menurut Bapak di saat itu merasa mentok atau gimana saat itu? Masa pengen berkarir di mana lagi setelah? Sebetulnya kalau karir sih di dapur mentok-mentoknya pasti di eksekutif chef. Iya. Nah itu saya udah ngalamin juga posisi Sudah di eksekutif itu. Jadi sudah chef. mentok lah ya di posisi Hotel Borobudur, Hotel Hilton, segala Hotel macam. Aryadita. Menu andalannya apa Pak waktu itu Bapak? Di mana? Waktu Di Hilton di Borobudur itu? Kalau di Hilton Borobudur dulu sempat jadi ngetop itu kan sop buntutnya. Bapak ambil posisi itu juga? Ya saya bikin produksi Oke, itu biasanya kan orang nyari-nyari tuh. Kalau kita sering datang ke Hotel Borobudur, Betul. wah ini sop buntutnya nih. Nah, berarti Bapak di situ berkontribusi ya Pak Iya, ya. Pertanyaan saya, kenapa Bapak nggak langsung aja dalam 1-2 tahun setelah Bapak yakin sop buntut itu enak ya, kenapa nggak langsung banting setir jadi pengusaha sop buntut gitu loh Pak? Iya, memang pada saat itu saya belum mendapatkan karir yang maksimal. Oh Astri, gitu. iya, Pada jadi saat masih itu, pindah lagi. Iya. Jadi saya tetap perlu aja Bapak pengalaman. masih ada keinginan berada di zona nyaman ya Pak Betul. saat itu ya. Saya merasa perlu pengalaman lebih banyak. pada Oke, saat itu. berarti masih pengen belajar menu-menu yang lain. Berarti Jadi- Bapak bisa dikatakan sudah 10 tahun ya Pak waktu itu belajar di dapur ya? Di dapur belajar saya sempat udah sampai 23 tahun. Oh 23 tahun. Ya. Wow itu ilmunya banyak banget Pak gitu. 23 tahun. Selebihnya akhirnya saya jadi konsultan, akhirnya buka usaha sendiri Iya. gitu. Jadi Waktu Bapak jadi konsultan restoran, saya mau tahu dong, pernah nggak Bapak bantuin orang yang usahanya sop buntut? kebetulan waktu itu ada saya pernah buka usaha, punya pemiliknya itu Bapak kasih saran, menunya apa saat itu? oh ya, waktu itu ada saya buka usaha restoran orang. Kebetulan dia mau konsepnya konsep rumahan. Dia sebetulnya pejabat bea cukai di Kebayoran. Nah dia ingin membuat makanan rumahan, tetapi rasanya restoran. Nah, hotel. kita belajar ya teman-teman, bagaimana kita belajar kepada seorang konsultan restoran. Misalnya saya punya uang nih Pak, katakanlah 250 juta ya. Saya panggil Bapak nih, Pak tolong dong Pak, saya dibikinin restoran rumahan. Nah, Bapak memberikan saran kepada saya apa, terus step by stepnya apa yang Bapak lakukan? Yang pasti satu konsepnya seperti apa, walaupun makanan rumahan, konsepnya dari tempat lokasi itu juga jadi peranan. Ya, misalnya saya bilang gini, Pak, saya pengen menunya masakan Makassar. Oke. Nah, makanan Makassar. Nah, kita kalau andai kata buat makan Makassar itu
kalau bisa lebih ke otentik. Otentik Ya, ya. menunya harus otentik. Kalau memang larinya menu masakan daerah atau Makassar, otentik itulah yang harus kita jaga dari resipinya. Iya. Berarti bumbu-bumbu yang dari Makassarnya harus ada ya Betul, Pak ya. betul, benar-benar otentik, dan di samping itu tampilannya harus lebih kesan menarik, lebih tradisional. Lebih tradisional. Ya, Jadi yang bangunan restorannya juga harus ada nuansa etniknya, gitu ya Pak betul, ya. Kadang-kadang kayak misalkan ada sate atau ikan bakar, kalau bisa ditampilkan bakaran yang ada di depan Oh jadi, penyajiannya, itu oke. lebih Jadi kelihatan. pengunjung pada saat datang sudah bisa merasakan aromanya dan secara visual melihat ya Pak Betul, ya, melihat. cara membakarnya Ya, dan lain penyajiannya. sebagainya. Karena kan zaman sekarang kalau untuk mau membuat suatu masakan di restoran ya, menu itu bagaimana kita tampilkan menariknya. Nah, pertanyaan saya Pak, tadi saya punya uang 250 juta nih Pak, nggak kepake ya. Saya minta Bapak tolong bantu rancang segala macem. Nah, tapi kan bagaimanapun juga si pengusaha masih grogi Pak. Betul. Nanti kalau bangkrut gimana? Uang saya hilang dong gitu. Memang kan namanya usaha itu kan sebetulnya prosesnya kan. Nah, untuk meyakinkan nih Pak, step by stepnya apa sih Pak yang harus disiapkan? Nah, satu dengan konsep tadi dengan restoran Makassar otentik, kita harus tanyakan juga dengan pemiliknya. Kenapa ada minat untuk buat masakan itu, restoran itu? Mungkin dia punya komunitas. Oh, jadi kita harus dekati juga komunitas yang ada di lingkungan restoran tersebut. Betul. Misalnya ada 5 komunitas yang kebetulan masing-masing anggota 50 orang, 250 orang ya Pak. Iya. Berarti bagaimana kita nge-grab orang-orang tersebut kalau setiap misalnya seminggu sekali katakanlah ya, mereka Bikin mau kegiatan. menjadikan restoran ini sebagai wadah untuk bertemu. Seperti itu ya. Karena kayak seperti istri saya juga kan punya kegiatan orang-orang Palembang. Palembang. Kebetulan saya yang Palembang, Oh, Bapak istrinya Palembang. sudah, tapi sudah. istri saya ikut kegiatan kumpulan wanita pengusaha Palembang. Karena Bapak bisa masakan-masakan Palembang. Nah, dari situlah sebetulnya bisa diambil pelanggan-pelanggan yang dari komunitas itu sendiri. Betul Pak, karena kalau misalnya kita ada di Jakarta atau Bekasi ya Pak, tiba-tiba ada orang yang memang suka banget masakan Makassar. Terus dia cari dekat rumahnya nih, 1 kilo, 2 kilo nggak ada. Ya kan Pak, kan dia bisa coba cari agak jauh, tapi dia bisa ngajak keluarganya, gitu ya Pak ya. Betul. Gitu. Karena memang biasanya restoran itu saat ini ya Pak ya, peluangnya adalah bisa delivery order, betul ya Pak ya? Ya, online. Betul. Nah, sekarang, dan ini bisnisnya juga akan terus berkembang ya Pak ya? Terus berkembang. Nah, jadi, memang di zamannya sekarang nih kekuatan bisnis restoran atau kuliner dengan online itu kekuatan besar banget. Nah betul, jadi pandemi 2 tahun terakhir ini Bapak tiba-tiba mengeluarkan produk namanya ayam ungkep sambal nonje. Apa itu Pak? Onje atau kecombrang. Oh kecombrang, ini sambal kecombrang ya. Oke, ini boleh tahu, mohon maaf ya Pak, ini harganya berapa Pak? Kalau ini harganya 42. Murah ya Pak ya. Ini kira-kira 1 ekor Pak? Setengah ekor. Oh, setengah ekor. Oke. Iya, buat anak kos-kosan yang males masak ya. Crispy chicken wings. Nah, ini juga ada chicken crispy-nya Pak ya. Gitu ya. Ini pasti masakannya lezat banget nih Pak ya. Oke, terus kalio chicken drumstick. Aduh. Ini tahan berapa lama Pak? Ini bertahan 3 bulan. Iya, teman-teman, pada akhirnya ya karena kondisi pandemi akhirnya beliau juga mengeluarkan produk seperti ini. Nah, ini sudah 50% masak atau gimana Pak? Kalau yang ada sebagian mesti dimasak kayak chicken wing. Nah, itu perlu dimasak dari awal karena dia berupa sayap ayam mentah. Tapi ada yang kayak ini udah matang, tinggal di-reheat aja. Kalio udah matang, tinggal di-reheat. Oke. Jadi ini brandnya namanya Rumah Resto ya. Oke. Kalau kita lihat di GoFood ada Pak? Ada ya, pesanan GoFood-nya ya. Oke. Nah, saya masih tertarik tadi Pak dengan perjalanan karirnya Bapak nih. Jadi setelah Bapak ikut lomba-lomba, tetap masih jadi chef, belum berani juga jadi pengusaha. Yang menguatkan Bapak nih pada akhir karir, kan Bapak kalau misalnya gajinya udah gede banget ya kan, beli apa-apa aja bisa gitu kan. Tapi udah dapat semuanya nih, prestisnya dapat, semuanya dapat. Terus tiba-tiba kenapa pada akhirnya itu jadi pengusaha?
Satu, support yang paling menonjol untuk diri saya untuk buka usaha itu dari istri. Istri, iya. Kebetulan betul. istri lebih dulu buka usaha skincare-nya, Oh, skincare wira ya. swastanya. Iya. Gitu, nah. Kayaknya enak dia jadi pengusaha cuma di rumah aja gitu kali ya Pak ya. Tapi nggak juga. Enggak juga. Justru kalau kita jadi pengusaha juga harus juga modal mental. Mental. Nah saat itu modal Bapak pertama kali, mohon maaf ya, maksudnya cukup besar tentunya ya Pak. Karena Bapak juga posisinya udah chef kan di mana-mana ya. Terus memberanikan diri buka usaha itu kan tempat itu kan nyewanya setahun lumayan tuh Pak. Betul, betul. Nah, Ya dari dulu memang pernah sekali saya buka restoran itu waktu belum menikah dengan ibu. Nah dari situlah uang sebagian saya terkumpul dari kerja, akhirnya memberanikan diri. Apalagi setelah sudah sama ibu menikah. Nah akhirnya yang terutama supportnya dari istri ya. Karena iya. keberanian itu timbul juga. Mental itu timbul juga dari istri. Iya. Gitu. Soalnya kalau istri makin bagus usaha skincare-nya kok saya kalah gitu ya. Nah, penghasilan suami kan biasanya harus lebih besar ya Pak. Iya. Nah, So, semua orang kenal Bu Nina pengusaha, Bu Nina pengusaha. Masa suaminya enggak ya Pak Iya. ya? Akhirnya termotivasi ya Bu ya, ya. dari situlah saya belajar untuk memberanikan diri untuk wira swasta. Gitu. Oke, iya. Pelan-pelan buka usaha di Tamrin. Di Tamrin. Terus- Nah, ini perjalanannya Pak, saya pengen tahu Pak. Di Tamrin itu kan tempatnya lumayan mewah tuh Pak, Betul. di tengah kota. Iya. Sewanya nggak main-main tuh. Ya, kan? lumayan. Karyawan berapa Pak saat itu? Waktu itu karyawan kita ada 4. Nah, itu kalau nggak salah restoran Bali ya Pak ya? Bali. Oke. Nah, restoran Bali, nasi Bali, terus menunya apa aja Pak? Menunya nasi Bali kayak ada sate lilit. Sate lilit. Terus ada ayam betutu. Ayam betutu. Terus ayam taliwang. Ayam taliwang. Terus ada macam-macam sate di situ iya. di menunya. Itu berjalan berapa lama Pak di situ? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kemudian pindah Pindah ke saya Bekasi. ke Bekasi. Oke, itu juga masih jalan. Jalan. Masih jalan dengan nama yang sama. Nama sama. Namanya apa, Pak? Kedai Jain. Kedai Zain. Zain. Oke, artinya Itu nama bahasa Bali, nikmat artinya. nikmat. Oke. Berarti kan semua orang kalau ketemu Bapak udah kebayang tuh Pak masakan Bali. Ketemu Chef Yudi pasti masakannya Bali Iya, gitu ya. Tapi ternyata Chef Yudi itu juga bisa semua masakan. Se-Indonesia bahkan masakan luar negeri. Nah, setelah itu ternyata Bapak akhirnya pindah ke masakan. Jadi daripada di waktu nasi Bali saya rubah jadi masakan seafood. Nah, itu gimana? Mungkin Ibu yang mendorong Bapak untuk pindah ke seafood atau gimana? Ya ada sebagian dari istri juga mensupport gitu untuk merubah konsep-konsepnya gitu. Iya. Oh, jadi mungkin konsepnya masih terlalu old fashion Iya. gitu ya, Pak ya. Yang pertama itu terlalu old fashion ya, Bu ya. Akhirnya ganti menu nih. Betul. Menunya kayaknya orang Bekasi sukanya seafood gitu. Ngamprak gitu. Nah, seafood kamprak ya. Betul. Mohon maaf Pak, secara omset jadi lebih gede nggak? Alhamdulillah. Lebih gede ya. Waduh, Ibu sukses ya. Alhamdulillah. Iya, sempat berjalan berapa lama Bu dengan konsep apa seafood? Seafood itu kalau kemarin saya nggak kena pandemi COVID, mungkin itu masih berjalan. Bu Iya, Astrid. Jadi udah sampai 4 tahun ya. 3 tahun. Tiga, 3 itu tahun. karyawan berapa? Karyawan ada 8, 10. 10. Lebih banyak berarti dari jumlah karyawan waktu masih di Tamrin. Betul. Oke. Berarti maju nih Pak ya Iya. usahanya Bapak ya. Nah, kemudian gimana Nah, setelah perjalanan berikutnya? perjalanan dari buka rumah makanan seafood itu, nah berjalan 3 tahunan, kena COVID tuh. Nah, pas Covid Pandemi. gimana Bu? Nah. Ibu sama Bapak sempat drop nggak tuh? Nah, mikir banget, kita nggak boleh keluar Bu, nggak boleh keluar. Terus saya mikir, tapi orang-orang nggak boleh keluar, tapi perlu makan. Iya. Bagaimana saya Akhirnya bisa menu-menu siapin? seperti ini Akhirnya terbentuk diciptakan Betul. dengan nama yang sama ya Pak ya. Rumah Resto. Rumah Resto. Pada saat seafood nyamprak namanya? Kedai Jain. Oh masih Kedai Jain. Kedai Jain. Oh jadi berubah nama menjadi Rumah Resto tuh baru sekarang. Baru pas saat COVID itu. Oh gara-gara menunya seperti ini. Iya, Oke. jadi Di rumah
Iya, karena di rumah, jadi namanya rumah resto. Betul. Rumah yang dijadikan restoran. Betul. Kira-kira seperti itu Iya, ya. konsepnya. Oke. Masak di rumah, Iya. rasa restoran. Iya, betul. Nah, dari situlah karena kita nggak kemana-mana, nggak keluar, akhirnya buat konsep makanan lebih banyak makanan frozen yang orang bisa beli. Oke, sekarang ini sistemnya gimana? Sistem marketingnya pakai GoFood saja atau ada sistem yang lain? Di samping itu juga kebetulan dibantu juga dengan istri komunitasnya. Iya. Dari BBK, terus dengan Maksud saya ada reseller atau apa gitu? Ada. Oke, jadi Reseller. ada dua sistem ya. GoFood banyak yang nongkrong di depan restorannya. Ya kan biasanya kita suka lihat ya GoFood ngantri gitu ya. Terus yang kedua adalah adanya juga reseller ya. Oke. Ya ini harganya 40.000 masih terjangkau lah ya. Gitu. Nah, ini ada menu lain ini Ibu Nina nih. Iya. Namanya Mbok Nin. iya, sambal. Mbok Nin kan kalau kita tahu lah ya sambal yang terkenal tuh ya Pak ya, Iya. yang di Surabaya ya, Betul. Rudi. Nah kalau ini sambal tumpang Mbok Nin, Iya. gimana ceritanya bisa ada menu seperti ini lagi nih? Jadi kebetulan saya kan ada beberapa sambal kebetulan juga saya buat sambal roa segala macam. Pernah buat juga Pak, Iya. dibuat seperti ini juga. Betul. Oke. Nah, akhirnya saya berpikiran tampilan lah. Iya. Kebetulan saya juga ada konsep menu makanan honje sambal Abah Udi. Abah Udi saya sendiri. Oh iya Abah Yudi ya. Oke. Tapi mana Pak nggak ditulis lagi di sininya nggak ada gambarnya? Yang Abah ini nggak ada di ayam konsepnya. Nah, akhirnya saya coba tampilkan. Iya, kalau misalnya saya nih penggemar dari ayam-ayam yang Bapak buat, pasti kan kangen ya Pak ya, Iya. pengen juga nyobain sambelnya nih, Betul. gitu kan. Ayamnya mungkin bisa masak sendiri di rumah, tapi sambelnya ini kan susah ya Pak ya, Betul. nyarinya kemana. Ini harganya nggak terlalu mahal kan Pak? Dah cuma 22.000. Murah sekali ini. Sambal honje ya. Iya, ini dari masakan Nusantara semua ya Pak ya, Iya, selera Nusantara ya. Oke Bu, satu lagi nih Bu, ini kok ada hidangan luar biasa banget ya. Happy birthday Ibu Wiwi. Aduh, agar-agarnya cantik nian. Ini bunga-bunganya mantap kali. Ini gimana Bu? Kok Ibu jadi pintar masak juga? Ketularan. Kan yang saya tahu kan Bapak Bu yang jago masak nih. Ternyata Ibu juga bisa ya ternyata ya. Melihat Bapak setiap hari masak, jadi tertrigger untuk Iya. juga bisa masak Betul. atau gimana Bu? Biasanya memang bisa. Bisa, Tapi cuma bertahun-tahun bisnisnya skincare. Betul. Betul. Nurani perempuan aja. Oke. Nah, terus sekarang akhirnya terima order PO ya Bu ya? Iya, Oh, oke. Ini 2 income dong Pak. Bapak dapet, Ibu juga dari yang kayak gini-gini dapet. Ya. Gitu. Iya, sinergi terus Jadi ya. lebih varian menunya lebih ada. Jadi Betul. samping masakan ada dessertnya juga. Betul. Oh ya, saya lihat ada satu strategi lagi nih yang couple planner ini tampilkan ya teman-teman. Mereka ini kan udah punya restoran ya di pinggir jalan ya. Kemudian supaya rame ya, akhirnya mereka juga membeli satu franchise ya. Betul. Satu franchise yang sangat terkenal sekarang ini, Saya Sapi Dewa ya. Iya. Jadi sengaja dibeli supaya restoran yang rumah restonya juga semakin banyak pengunjungnya. Betul. Jadi kalau mereka si para pembeli itu sudah katakanlah sudah lelah membeli yang saya sapinya, juga bisa membeli menu-menu yang Iya, Bapak Ibu iya. punya. Ini strategi luar biasa banget Iya. ya. Jadi ini ada hibrid. Di satu sisi punya produk sendiri, Iya. tapi juga masih membuka peluang untuk munculnya produk orang lain Betul. yang memang masakannya khas. Dan Bapak Ibu hanya menjualkan saja, dan itu juga keuntungannya menarik ternyata Betul. ya. Iya. Oke, apa sih Pak yang membuat Bapak masih melek nih dengan membeli franchise orang lain? Karena kan dari merek Bapak sendiri udah dapat duit nih, Iya. ya kan? Nah, apa yang bikin Bapak tertarik banget selain tadi ya supaya pengunjung dari Saya Sapi itu juga membeli produk Bapak juga ya Pak ya? Ya. Ya, saya melihat karena memang sekarang ini zaman juga sapi ini kan makanan dari Kupang aslinya dan memang lagi tren juga. Lagi tren juga. Sapi ini. Nah, memang buat taste-nya rasanya cukup bagus. Oke, tapi kan Bapak untuk pertama kali beli mengorbankan uang yang cukup besar tuh Pak. Iya. Pasti. Nah itu kenapa Bapak memberanikan gitu loh Pak? Karena saya lihat samping
andai kata ini kolaborasi antara masakan sesapi ini dan masakan kita lebih menonjol lagi, lebih kuat. Jadi kadang-kadang kalau orang makan sesapi bosen, pindah ke masakan Bapak. Masakan Bapak lagi bosen, pindah ke sesapi. Jadi 30 hari ingatnya sama Bapak terus. Jadi lupa sama masakan rumah makan sederhana. Iya betul. Tapi memang selera ya Pak ya, selera Nusantara ya Pak ya. Oke, kadang-kadang juga ada orang yang begini Bu dalam hidupnya. Senin, Selasa, Rebo, gue masakannya yang murah-murah aja deh, ya kan, beli yang deket rumah, ya kan, GoFoodnya cari yang murah. Tapi begitu Rebo, Kamis, setelah hari Rebo gitu ya, bosen lah, ya kan, cari sesapi hari Kamis, ya kan, terus hari ini ya pakai GoFoodnya rumah resto. Jadi kayaknya lidahnya tuh enak tuh ya, ngerasainnya ya, variasi. Dan nggak perlu masak. Jadi memanjakan banget. Oh iya teman-teman, nggak usah khawatir kan kalau teman-teman nih kalau masih usia 20 tahun biasanya nih ya tidak ada visi dan misi untuk bisa masak tiap hari ya biasanya gitu. Jadi kan zaman ke depan ya Pak ya peluangnya memang orang tuh ada 3. Mobil nggak mau beli sendiri, ya kan, karena sudah ada GrabCar, ya kan, segala macam. Yang kedua, rumah juga, kalaupun punya, itu bentuknya hanya sewa apartemen. Apartemen hanya disewa, kecil, gitu kan. Terus yang ketiga adalah masak, nggak mau masak, jadi cukup pakai GoFood. Nah makanya biaya hidup akan sangat tinggi, cuma pengen menikmati hidup gitu. Tidak mau repot. Iya, tidak mau repot, pengen menikmati hidup gitu kan. Jadi cari-cari restoran yang menunya terjangkau, enak di lidah, kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau rasanya nanggung, nggak terlalu enak-enak banget, biasanya ditinggalin tuh. Iya Pak ya, misalnya Bapak menunya ada di aplikasi GoFood nih, ya kan, orang udah coba hit and run. Coba sekali udah nggak enak nih, nggak dipilih lagi kan Pak, iya kan? Tapi kalau enak sekali dipilih dia ngomong nggak ke orang lain? Ngomong. Apalagi kan kalau ibu-ibu ya suka ada arisan, ya kan? Jadi marketing nggak dibayar. Betul. Jadi si orang yang udah pernah beli kan pasti ngomong itu restorannya Bu Nina enak banget tuh, gitu ya Pak ya. Jadi memang kekuatannya itu direct sellingnya Bu Nina kayaknya Pak. Ya karena Bu Nina kan juga pergaulannya luas ya Bu ya di WBK. Ibu juga sebagai saya koordinator pariwisata. Oh, koordinator pariwisata ternyata. Bagian jalan-jalan. Oke, bagian jalan-jalan. Jadi temennya banyak banget ya Bu. Jadi bilangnya gini, Sim sebelum kita jalan-jalan lihat pariwisata yang ada di Bekasi, kita makan dulu ini. Cobain dulu. Iya betul. Bu boleh tahu sedikit ya Bu, kalau pariwisata di Kota Bekasi ini kan nggak banyak yang tahu nih Bu ya. Seandainya nanti ada dan banyak titik-titik lokasi pariwisata, pengusaha UMKM yang punya produk-produk kayak begini nih Bu, nanti gimana Bu kolaborasinya di tempat wisata itu? Ya, kita akan kerjasama dengan lokasi kan seperti daerah pariwisata di Bekasi itu ada juga di Kampung Bali, Curug Parigi, Situ Rawagede, Hutan Bambu, kan ada banyak lagi. Nah itu kita mengkolaborasikan teman-teman UMKM ini untuk bikin kayak semacam stand kecil ya. Mahal nggak sih Bu modalnya bikin stand kecil di situ? Itu kita nggak kerjasama. Oke, mungkin dibantu disupport oleh Pemda juga ya Bu ya. Jadi si pengusahanya nggak usah perlu modal besar. Pokoknya barang kamu ada di situ, orang bisa lihat, gitu kan, bisa membeli ya Bu ya. Yang penting si UMKM ini bisa masuk dan lingkungan juga. Nah sekarang WBK Wanita Bekasi Keren tuh punya berapa member Bu? Sekarang di sini udah 350-an ya. Oke, ada 350 member. Jadi kalau produknya katakanlah 50% adalah makanan dan minuman, sudah ada tempat jualannya. Sebetulnya di tempat wisata ya Bu ya. Dan biasanya kita ke bazar itu kita. Oh iya, betul. Kalau bazar itu kan memang sifatnya insidental ya. Katakanlah sebulan sekali, itu juga sarana promosi ya Bu ya. Tapi kalau di tempat pariwisata seandainya tempat pariwisata itu didatangi oleh orang-orang dari
Padang pada datang ke tempat pariwisata itu kan jadinya menu kita kelihatan dibawa lagi ke kota-kota lain kan gitu. Iya betul, jadi memang kita perlu banyak link-link distribusi ya supaya produk kita bukan cuma muternya di Bekasi aja gitu ya Bu ya, tapi juga bisa ke ruang lingkup yang lebih luas gitu. Makanya harus ada juga tampilannya di tempat-tempat pariwisata. Kalau produk kita ini sudah nyaman Bu, misalnya ada produk nih kayak begini tapi tahannya bisa sampai 3 bulan ya Pak ya. Sudah nongkrong nih Pak di tempat pariwisata, masuk ke masuk ke Padang produknya. Kemudian ternyata yang beli itu adalah selebgram. Wah dia promosi dong, ya kan? Ini produknya Rumah Resto bagus nih, enak, lezat dan lain sebagainya. Kira-kira kalau suatu saat nih Bu, masakan Ibu atau menu sambalnya Ibu nih dilamar oleh Christine Hakim yang ada di Padang itu, suruh nyetok 1000 misalnya gitu. Nah, gimana Pak? Menarik nggak Pak? Oh, menarik sekali. Menarik. Kita doakan ya Pak. Jadi banyak sekali toko oleh-oleh ya kan, yang mungkin melihat sambalnya ini menarik ya. Wah ini sambalnya luar biasa ini rasanya nih. Nggak ada saingannya. Cuma karena banyak yang belum tahu, maka ini harus ada di tempat-tempat pariwisata. Betul. Nah kemudian nanti pengusaha-pengusaha yang punya toko oleh-oleh akhirnya nyari. Ini kayaknya banyak yang nyari, aku mau deh jualan, misalnya dapat 12,5%, untung juga lumayan Pak. Nggak capek, nggak panas. Iya, karena gini, yang satunya lagi itu, kalau yang sambal Rudi kan 35.000 harganya, mungkin sekarang udah 55.000. Kalau yang ini masih 22,5, berarti masih ada selisih margin tuh, bisa dimainkan. Ini peluang banget ya. Ini bisa sangat dibesarkan banget Bu. Bisa masuk ke Padang, ke Palembang, kemana-mana gitu ya. Dan bahkan kalau packagingnya nanti mau diperbaiki lagi, bisa masuk ke luar negeri. Jadi untuk orang-orang yang mau berangkat haji, iya kan? Orang kalau mau berangkat haji cuma ngandelin menu yang ada di Arab, kan bosen. Pasti kangen dong sama masakan Indonesia kan. Nah dia nyempilin ini sambal. Nah bentuknya agak dibuat saset gitu Pak. Ah gitu ya. Jadi sekali lagi kangen buka ini, lagi kangen buka ini, gitu kan? Ya pokoknya Ibu tinggal ngegunain itu aja Bu, kemampuan packaging. Supaya tahan lama. Dan bisa. Nah, saya juga sebenarnya sempat punya ide Bu, Bapak bisa nggak sih ada nasi gitu ya? Karena kan saya punya sakit mah nih misalnya ya, ada nasi tapi jangan ada pengawetnya, tapi bisa kita bawa kalau kita lagi traveling. Ini bentuknya bisa kayak model ketupat. Tapi kemudian dibungkus apa gitu ya, kemudian bisa tahan misalnya 6 hari. Ini buat orang-orang yang hiking, naik ke atas gunung kan, sampai di atas nggak perlu repot-repot, beli aja di Indomaret, Alfamaret misalnya, tapi nasi gitu. Bisa. Iya, itu bisa. Pak, itu kayaknya benar itu Pak, kalau ada yang seperti itu. Jadi kalau 6 hari itu kan cukup Bu, perjalanan ke atas puncak kan 3 hari tuh. Nah sampai di atas masih bisa dimakan dan nggak basi. Saya pernah dengar ada menu apa seperti itu, tapi tempatnya mahal. Styrofoamnya itu mahal sekali gitu. Kayak yang saya pernah dulu ditawarkan untuk membuat makanan tentara. Iya betul. Tentara itu kemasannya seperti ini di dalam foil, cuman dia lebih tebal, press, vakum. Nah itu dia sekarang menunya justru menu makanan yang tentara itu lebih unik lagi. Maksudnya ada rendang, ada nasi liwet. Nah kalau ada rendang udah biasa, tapi ada nasinya. Ada itu kan nasi jarang ya. Jadi tinggal dicemplungin aja di dalam air kontainernya tentara tuh, dimasukin, direbus, udah jadi. Iya, itu sama kayak konsepnya kita kan suka melihat pop mie, ya kan? Sekarang udah ada yang pakai nasi kan, Pak? Betul. Jadi sebenarnya itu menarik Bu, kalau di dalam menu-menu ini nanti dibuat paket ada nasinya, walaupun sedikit, nanti gimana caranya lah gitu ya. Karena kan kita suka traveling, ya kan? Nah, jadi nanti Ibu bisa masuk ke komunitas-komunitas pencinta travel. Iya. Ide bagus. Iya. Praktis. Idenya banyak. Iya, sahabat Dena pengusaha. Jadi kalau kita sudah ketemu sama orang-orang yang katakanlah levelnya sudah konsultan restoran. Nah, ini perlu dicari nih. Orang-orang kayak gini. Kenapa? Karena gini. Lebih banyak orang punya duit Bu, tapi nggak tahu mau ngapain. Nah, ketimbang orang punya kemampuan masak, ya,
tapi masih pengen jadi karyawan, itu perbandingannya ya masih ada potensi masing-masing lah gitu kan. Nah jadi konsultan restoran itu juga punya tempatnya tersendiri gitu. Jadi ya tadi ketemu sama orang-orang yang punya duit tapi nggak tahu mau ngapain, ketemu konsultan restoran yang punya ide, punya menu dan lain sebagainya. Tinggal di matchingin, jadi bisnis matching. Iya, Bapak Yudi terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Ibu Astri. Nina juga ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi, wadah belajar buat pengusaha yang lain. Bagaimana perjalanan karir kita dari nol ya, kemudian bagaimana kita mau masuk ke dunia wirausaha ya. Apalagi dengan adanya couplepreneur biasanya saling mendukung ya Bapak Ibu ya, dan pasti saya juga yakin Ibu juga berkembang pesat karena sering ikutan kegiatan-kegiatan di WBK ya. Nanti kita akan ketemu lagi teman-teman, silakan berikan komentarnya, kita akan banyak lagi bertemu dengan pengusaha-pengusaha WBK di Bekasi yang jumlahnya ada 300 ya Bunda ya. Luar biasa 300 orang pengusaha, mudah-mudahan semangat juga ya. Oke, terima kasih Bunda, kita pamit yuk. Pamit sahabat DNA pengusaha.